ولقضاء حوائجنا ولغفران ذنوبنا ولكفران سيئاتنا وتبديل الحسنات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع آله من الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وجميع الملائكة المقربين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني بإذن الشبندي أحمد رفائي أحمد بداوي إبراهيم التسوقي واسأل قرن بالحسن الشاذلي جميع أولياء هذه البلدة أولياء تسعة هؤلاء الذين زرنا ونزور إلى مقاماتهم يا الله خصوصا جميع أولياء درس مدالم وسيد الأزل بسيد الأكبر جميع مسلم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا وجميع مؤلف كتبنا خصوصا مشايخنا مشايخ معاد الفلاح كأحمد جزول عثمان وزوجتي بن ردي جزولي وجميع أولادهما كأحمد زين الدين جزولي كحميم جزولي كفؤاد منعم جزولي كمنيف جزولي كمحفوظ سراج جميع أصولهم وفروعهم من انتسب إليهم جميع مؤلفي كتبنا خصوصا مؤلفي هذا الكتاب الحبيب سعد جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي وفر الله لهم ولتيسير أمورنا ولتسهيل مرادنا ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يا الله لتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتسهيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا مقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma ruwiya an ba'di ajdatina al-alawiyyin. Wa mimma lan iku setengah saking barang ruwiya kang den riwayatake apa mah wa mimalan iku setengah saking barang ruwiya kang den riwayatake apa mah an ba'di ajdadina saking setengahe pira-pira mbah kita al-alawiyyin kang bangsa alawiyin annahu utawi sak temene ba'di ajdadina annahu utawi sak temene ba'di ajdadina iku kola dawuh sapa ba'di ajdadina jitu wa ana fittasi'ati min umri dawe jitu wa ana fittasi'ati min umri ing dawuh jitu teka sapa ingsun jitu teka sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun jitu teka sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun iku fittasi'ati ing dalem songo iku fittasi'ati ing dalem songo min umri saking umur ingsun aku si umur songo waktu kuwi wa ummi hale utawi ibu ingsun iku tusabbihu salat sapa ummi anggap mawon salat ad-duha ing salat duha ibuku lagi salat duha ketika itu faraitu mongko ningali sapa ingsun martafa'a lahu sauti qalilan bidhahki martafa'a ora tau banter martafa'a ora tau banter lahu kedue umri apa sauti swara ingsun qalilan kelawan kedik bidhahki kelawan guyu faman falatat mongko ora tutuk sapa ummi ibu ingsun min salati ya saking salati ummi min salati ya saking salati ummi illa waqad ballat angin hali teman-teman teles
angin hale teman-teman teles utawa nelesi ngoten mboten napa-napa. Illa waqad balat angin hale teman-teman nelesi sapa ummi khimaroha ing kudunge ummi, khimaroha ing kudunge ummi bidumu'i kelawan pira-pira luh, bidumu'i kelawan pira-pira luh itu air mata. Tastarji'u hale maca istirja sapa ummi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jare ummi ibuke ngono. Tastarji'u hale maca istirja sapa ummi, wa taqululan dawuh sapa ummi, laqad asbahat buyutuna syabihatan bil aswaq, laqad asbahat yaktine teman-teman serupa dadi, laqad asbahat yaktine teman-teman dadi apa buyutuna pira-pira oma ingsun iku syabihatan kang serupa, iku syabihatan kang serupa bil aswaqi kelawan pira-pira pasar, bil aswaqi kelawan pira-pira pasar. Oma kok dadi pasar ngene, wa makana lan ora ana kelakuan iku yusma'u den rungu fiha ing dalem buyut, fiha ing dalem buyut apa illa zikrullahi angin zikir ing Allah, apa illa zikrullahi angin zikir ing Allah, wa tilawatul qur'ani lan maca ing Al-Qur'an. Faqalat li ukhti Maryam, faqalat nuli ngucap li maring ingsun ba'di ajdadinal alawiyin dadi sapa ukhti dulur wadon ingsun, sapa ukhti dulur wadon ingsun, halaka fit taubah, halaka apa to iku tetep keduwe sira fit taubati utawi ing dalem taubat, wis gampang ngoten mawon. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun laha maring ukhti, naam iya, wa tubtulan taubat sapa ingsun alaya dia ing atase astoni ummi, ing atase astoni ummi. Masuk aja mas, yang di luar mas, enggak usah di luar mas, masuk mas, enggak apa-apa mas. Wa akhadat mitsaqi alla auda, masuk aja masuk, ya nek majuan kowe iki penyakit, maju cok nang jaba, maju wa akhadat mitsaqi alla auda ila misliha, wa akhadat lan ngalap sapa ummi mitsaqi ing janji ingsun, mitsaqi ing janji ingsun ala auda ing atase yen to ora baleni sapa ingsun, ing atase yen to ora baleni sapa ingsun ila misliha maring padane, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ila misliha maring padane mazkurah ngoten mawon, mazkurah. Wa baqiyal khadam sanatan sebentar, wa baqiya al khadam, wa baqiyalan keri sapa al khadamu pira-pira khadam pelayan sanatan ing dalem setahun iku yu annibuni manglah sapa al khadam ing ingsun, iku yu annibuni manglah sapa al khadam ing ingsun, wa yaquluna lan ngucap sapa al khadam taubatan makbulah, taubatan arep-arep sapa sira taubatan ing taubat makbulatan kang den tampa apa taubah, makbulatan kang den tampa apa taubah. Wa huqiya anna asma, saiki dina apa Pak? Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, terus cukup deh. Lah piye Pak, kitabe lek tak terusne diwalik bare. Diwalik wis ketentek. Alhamdulillah. Sediri-diri tiket ini. Enteni Bambang aja dak ngerti-ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang melanjutkan tentang bagaimana wanita-wanita terdahulu, orang-orang terdahulu itu mendidik anaknya. Orang-orang terdahulu, wanita-wanita terdahulu itu di dalam mendidik anaknya sungguh sangat luar biasa. Di antaranya, Ruk, volumenya naikkan dikit Ruk. Paham beraruk dia ngomong. Dikit aja, dikit. Kakean tun.
Iku duduk anu, duduk unterane titik ae. Wis cukup. Wa mimma ruwiya an ba'di ajdadina al-alawiyyin annahu qala ji'tu wa ana fit tasi'ati min umri wa ummi tusabbihu ad-duha. Ini salah satu cerita kisah di mana orang-orang terdahulu. Ini adalah salah satu cerita di mana orang-orang terdahulu itu di dalam mendidik anaknya sungguh sangat luar biasa. Di antaranya cerita yang disampaikan dari sebagian nenek moyang, leluhur-leluhurnya orang-orang Alawiyin. Salah satu dari mereka pernah menceritakan, jitu wa ana fittasi'ati min umri wa ummi tusabbihu ad-duha. Dulu itu ada salah seorang ulama, biyen zaman si cilik, tapi ada salah satu ulama zaman dulu yang ketika itu dia datang di rumah itu dalam kondisi masih usia wa ana fittasi'ati min umri. Ulama itu ketika itu usianya masih 9 tahun. Umurnya sik 9 tahun. 9 tahun iku lek saiki SD kelas 3. Kelas 3 SD. Oh, masih kanak-kanak, Pak. Sangat kecil. Ketika sang anak ini usia 9 tahun datang di rumah, di situ ada ibunya, wa ummi tusabbihu ad-duha. Ketika itu ibunya lagi sholat duha. Ketika itu ibunya sedang sholat duha. Jadi tatkala itu ibunya lagi sholat duha. Nyapo, ora usah ora ada apa-apa nyapo. Iya dah. Wes aman. Aman ya. Ketika itu kata ulama ini yang cerita, dulu aku pernah datang di rumah ibuku. Pada saat itu kondisiku masih di usia 9 tahun. Umurnya sik 9 tahun. Itu kira-kira kalau sekarang SD kelas 3. Kelas 3 SD, kelas 3 MI, sekolah dasar masih kelas 3. Wa ummi tusabbihu ad-duha. Ketika itu ibunya anak yang usia 9 tahun ini lagi sholat duha. Ibu wis bayang duha. Fara'aitu martafa'alahu sauti qalilan bid-dhahki. Ketika anak yang usia 9 tahun itu ada di rumah, ibunya lagi sholat duha. Anak itu fara'aitu, menurutku, jadi anaknya, menurut keyakinanku, martafa'alahu sauti qalilan bid-dhahki. Suaraku itu hanya agak keras dikit ketawa. Corong guyu rodok banter titik. Gak banter, Pak. Mek rodok nyuara titik nang guyu tapi. Dia tertawa di waktu duha ketika ibunya lagi sholat duha. Suaranya hanya naik sedikit volumenya itu. Ketawa dia. Faman falatat ummi min sholatiha illa waqad ballat khimaraha biddumu. Ibunya lagi sholat duha. Ketika ibunya selesai sholat duha, ternyata ibunya itu kondisi bajunya sudah basah, Pak. Basah oleh apa? Basah oleh air mata. Basah karena menangis. Dan ibunya tastarji'u. Ibunya tidak berhenti mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunya menangis sampai bajunya itu basah. Dan ketika ibunya selesai sholat, ibunya mengatakan laqad asbahat buyutuna syabihatan bil aswaq. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh rumahku sudah mirip dengan pasar. Ijari ibu, Pak. Kok cara bahasa nang gampang saiki. Omahku kok koyo pasar ngene saiki. Ini ada anaknya yang volumenya naik sedikit ketawa. Ketika ibunya lagi sholat duha, itu ibunya langsung ngomong seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Laqad asbahat buyutuna syabihatan bil aswaq. Ya Allah, rumahku benar-benar sudah mirip dengan pasar. Omahku kok saiki modelnya kayak pasar ngene orang cekakaan. Ketika itu, Pak, wa makana yusma'u fiha illa dzikrullah wa tilawatul Qur'an. Karena memang di rumah itu, di rumah wanita ini tidak pernah didengarkan suara apapun kecuali suara itu berzikir kepada Allah. Tidak pernah didengarkan suara apapun kecuali suara itu membaca Al-Qur'an. Tidak pernah didengar suara apapun kecuali suara itu suara kebaikan. Akhirnya anak itu dengar nih, Pak. Kowe gowi cekakaan kayak pasar ya, Omah, cara ngono, Pak. Itu padahal kata anaknya, ra'aitu martafa'alahu sauti qalilan bid-dhahki. Gak banter aku guyune, mek titik tok. Mek haha ngono tok. Itu jari ibuke, omahku kok koyo pasar ngene. Maka ketika itu faqalat li ukhti Maryam
halaka fit taubah. Jadi dulure kata saudara perempuannya halaka fit taubah. Terus kamu sudah minta maaf, sudah bertaubat atas dosa kamu itu. Itu bukan dosa loh, Pak. Hah? Guyu ra dosa, Pak ya? Mana guyu mek titik, ra dosa. Tapi itu seakan-akan dosa. Karena nisbatnya untuk ibunya yang seperti itu. Kata saudara perempuannya, halaka fit taubah. Apakah kamu sudah bertaubat? Kata dia, na'am, tubtu alayya dia. Sudah, saya sudah bertaubat, minta maaf, saya sudah sungkem mencium tangan ibu saya dan saya mengatakan wa akhadat mitsaqi ala alla a'uda ila mithliha. Saya sudah berjanji demi Allah saya tidak akan mengulangi apa yang saya lakukan itu tadi. Fa wa baqiyal khadamu sanatan yu'annibuni, dan khodamnya, pelayan, semua pelayan yang ada di rumah itu, pelayan yang ada di rumah ibunya itu, semuanya mencela, mencemooh kepada anak ini selama masa 1 tahun hanya karena ketawa. Wa yaqulun taubatan maqbulah. Semoga kamu benar-benar diampuni. Kau ngerti Pak Mas dia Pak? Wong biyen kuwi Pak ya, zaman dulu itu orang tua itu seperti itu ke anak. Mbolek nang daerahmu piye? Kowe tak kandhani Pak, nandro semua iki. Ya mbuh kabeh mbuh ora, prosoku ya kabeh. Terutama nang omahku. Zamanku biyen cilik, Pak. Zaman saya dulu masih kecil. Omahku ki lek maghrib gak ono wani ngomong. Gak ono wani ngomong. Wo. Ojo TV disetel, ngomong gak wani, Pak. Dihantem temen karo bapakku. Karena memang bapak saya itu dari kecil dididik maghrib itu waktu mustajabah, waktu ini dungo, waktu ini barang api, waktu ini moco yasin, waktu ini sapi turute. Omahku lek mari maghrib ora ono wong wani nyuwara aja kok ngakak nyetel TV gak ada. Nyuwara tok gak wani. Kejaba nyuwara moco yasin, nyuwara tahlil. Itu memang orang-orang terdahulu itu kalau didik seperti itu loh Pak. Paling kalau di daerah kamu ya masih gak kayak ngono. Arek cilik zaman biyen iku lek maghrib gak ono arek keleleran Pak. Hah? Lek wis maghrib gak ono arek keleleran. Bu nang omahe dhewe maca Yasin, bu ngaji Quran nang ibuke, entah ngaji Quran kepada gurunya. Ndak ada anak kecil seperti itu. Itu memang hakadha, seperti itulah orang-orang terdahulu mendidik anaknya. Nah, sampai-sampai apa ngakak titik, ketawa saja dikit itu dianggap sama orang tuanya rumah itu sudah seperti pasar. Maka itu bentuk kepedulian orang tua kepada anak yang begitu luar biasa, yang hari ini sudah tidak begitu ada kita jumpai orang tua yang seperti itu. Hah? Iku umur 9 tahun loh Pak. Cara 9 tahun kan wajar ya jeneng arek cilik. Kok cara rotok ngakak-ngakak didik kan pantes. Lek gue no rotok diantem rotok pantes. Wis gede. Iki arek cilik Pak, 9 tahun. Seneng-senenge dolen, seneng-senenge guyon. Iku ngakak titik, volumenya agak naik sedikit. Ibunya sholat duha, itu basah semua ibunya badannya. Basah karena apa? Karena linangan air mata menangisi anaknya yang seperti itu. Kuwi zaman biyen. Maka dari itu, yang penting untuk kita ambil pelajaran adalah bagaimana kita-kita hari ini yang jadi orang tua. Atau bagaimana kita-kita yang hari ini hendak jadi orang tua. Sebisa mungkin punyalah kepedulian, memiliki gaya didik kepada anak yang seperti itu. Didik anak sing koyok ngono kuwi lah Pak. Nah, ojo anak iku gak maghrib, gak isu, gak duhur, gak asar, gak subuh, jar wae. Sakarepe Bambang apa nyapo? Yo gak ngono rek. Kolo-kolo maghrib Bang, garine kelape Bang yo maca Yasin. Nah, ngono kuwi. Misalnya subuh Bang, anu dhisik Bang yo. Ngono kuwi Pak. Itu namanya kepedulian orang tua kepada anak. Yang hari ini sudah tidak begitu ada yang seperti itu. Gak pati enek jenenge. Hah? Lha wong biyen ngono kuwi tenan. Kowe lek ngerti, Pak. Mbahku iki Pak biyen. Saya itu punya bapak. Ibunya bapak saya, berarti mbahku wedok. Itu anting-antingnya pernah sampai anu, Pak, tuklek apa ya? Patah. Tahu kamu kenapa? Karena ketika di waktu maghrib, jadi mbahku wedok kuwi waya maghrib. Mbahku lanang, bapakku. Mbah Mat. Bapakku Mbah Mat itu ketika maghrib, Mbah Mat itu lek maghrib wis ora kena diganggu, Pak. Silo wiritan. Lha iku bali mbahku wedok iku ngleset nang pupune. Moro-moro ngleset nang gone pupune. Digebras, Pak. Ngerti digebras, Pak? Tes. Setan jare Bang. Sampai antingnya apa namanya? Patah. Jadi anting nang ngene-ngene ya. Anting lak kuat sih, Pak. Sampai tugel. Setan jare Bang. Karena memang dalam budaya keluarga saya itu lek maghrib ora kena diganggu gugat.
Oh jadi ganggu aku, babakon anakku, babakon bojoku. Wah, itu temenan. Loh, kada seperti itu loh orang-orang terdahulu itu. Lah orang tua sekarang itu gimana? Punya enggak kepedulian kepada anaknya? Anaknya parane nang di, anaknya lapo, anaknya sudah sholat atau belum? Enggak ada kepedulian. Padahal kok cara ngono lho Gus, seakan Gus, seumur 9 tahun ya Gus, saya seneng-senenge dolim. Justru umur 9 tahun kuwi. Justru mumpung dia masih usia 9 tahun itu, waktunya ditempa, dididik dengan baik. Karena mumpung masih kecil. Karena memang apa ya? Karena memang masa kecil itu waktunya anak itu nasy'ah, waktunya anak itu bertumbuh, berkembang biak. Makanya dawuh para ulama, wa yansha'u nasyi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abu. Wa yansha'u nasyi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abu. Anak-anak yang masih kecil itu akan tumbuh menjadi besar sesuai dengan arah, model, gaya yang dibiasakan oleh orang tuanya. Akan sesuai tumbuhnya ke arah mana sesuai dengan apa yang ditakwidkan, apa yang diadatkan, apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Dawuh para ulama terkait masalah ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terkait dawuh ini, terkait masalah ini dawuh para ulama, maka al-walad alladzi yara abawaihi yakdziban la yumkinu ayyata'allama sidqah. Anak yang mulai kecil melihat kedua orang tuanya selalu berbohong, tidak mungkin anak itu bisa mengambil pelajaran tentang kejujuran. Ya apa caranya anak ngerti jujur lek bapak ibunya kecilik bijui terus? Dari mana dia dapat pelajaran tentang kejujuran? Kalau dia melihat mulai kecil orang tuanya selalu berbohong, tidak mungkin dapat pelajaran itu. Wa innal walad alladzi yara abawaihi yahushani au yakhunani la yumkinu ayyata'allamal amanah. Dan anak yang mulai kecil melihat kedua orang tuanya selalu menipu, jualan menipu, dodolan bojo, dodolan korupsi, usaha menipu dan lain-lain, maka anak ini tidak mungkin mempelajari yang namanya sifat amanah. Anak ini akan tumbuh menjadi pecundang khianat seperti bapaknya. Lah ya Pak, kecil ketoke timbangan dikurangi malu. Cara ilmu yo, ilmu ngurangi timbangan kecil. Dari mana dia harus punya ilmu yang namanya kejujuran, amanah kalau dia dari kecil melihat seperti itu. Begitupun wal walad alladzi yasma'u min abawaihi kalimatil kufr wassab wasyatimah la yumkinu ayyata'allama halawatal lisan. Anak yang mulai kecil melihat bapak ibunya selalu mengucapkan kalimat kotor, mesu, kalimat yang buruk. Maka anak itu dari mana dia akan tahu kalimat yang santun, kalimat yang baik? Lek anak ketisu, krungu bapak ecuk, ibu ecuk. Lah ya para isok muni jenengan, kulo gak isok, Pak. Lah isok jenengan itu kondi lho. Oh gak ada sing muruk ya, Pak. Wong cilik krungu bapak ibu ngono. Woh. Yo fasehe ngono kuwi akhire. Lho kuwi tenanan, Pak, kuwi tandane. Maka dari itu artinya ini lho Pak, kowe meskipun aku urip nang Surabaya Gus, meskipun kamu hidup di Surabaya, tapi yang menentukan anak kamu itu yang paling dini itu adalah orang tuanya. Kalau di rumah dia sudah tidak pernah mendengarkan ucapan yang halus, yang santun, selalu bungok-bungok nadai. Iku anak yang ngono kuwi dadine. Makanya delok anak ora tau ado to bapake. Kalau bapaknya volumenya sekian, ya anaknya segitu mandi jadinya. Karena memang wayan sya'una syi'ul fityani fina, ada yang minna ala ma kana awwadahu abu. Wal walad alladzi yara min abawayhi al-ghadab la yumkinu ayyata'allamal ittizan. Anak yang mulai kecil selalu melihat orang tuanya dalam kondisi marah-marah. Dulu bapak ibu gegeran, ora tau duwe rasa sabar, ora tau duwe sing jenenge ketenangan hati. Anak yo ngono. Ketok apa titik kudu muring-muring. Karena memang dari kecil seperti itu. Apa jare sing dibiasakno wong tuane. Ya seperti itulah. Ya seperti itulah. Anak itu bagaimana ke depannya, yang paling memberikan pengaruh itu adalah orang tuanya. Maka dikatakan oleh seorang penyair, wahal yurja li atfalin kamalu idar tadau
Idzar tadau sadiyan naqisati. Bagaimana mungkin anak-anak itu diharapkan untuk sempurna jika mereka menyusu dari orang-orang yang tidak sempurna? Bagaimana mungkin anak itu diharapkan untuk baik kalau mereka setiap harinya menyusu, menyesap apa yang dilihat, disesap oleh dia, diresapi oleh dia, didengarkan oleh dia, itu adalah ucapan-ucapan, gaya, omongan, tingkah laku yang tidak baik. Karena itu semua yang akan jadi tolak ukurnya anak. Tapi oleh 9 tahun digebuk gara-gara ngono saken Gus lah. Justru kui tak kandhani Pak. Justru mumpung sik 9 tahun kui mumpung wayahe murui, waktunya mendidik. Dawuhnya para ulama, qad yanfa'ul adabul aulada fi sighari wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adabu. Kita mengajarkan adab, etika kepada anak itu akan membuahkan hasil. Akan membuahkan satu hasil yang maksimal ketika anak itu masih kecil. Lek arek sik cilik ono gak tepak tapuk pak aja ngono nak, iku sampai gede bekas Pak tangannya ya. Kalau masih kecil itu waktunya didik anak Pak, ora apa-apa tapuk, lek diomongi ya tapuk nae, tapuk pak, gak ngono model wong urip. Nah, karena memang waktu kecil itu waktunya mendidik anak. Ya seakan Gus lek cilik, justru lek wis gede mbok tapuk bales. Paham? Loh. Lah umur 15 mbok tuturi adab. Aja ngono nak, tak wapuk lho, bales. Hah? Loh, tapuk aku ngono, Pak. Wong kecil gak tau diuri adab jare. Lho iya. Makanya dawuh para ulama, qad yanfa'ul adabul aulada fi sighari wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab. Kalau kamu mau mengajarkan anak itu adab yang baik, maka ajarkan sejak kecil. Karena itu yang bisa membuahkan hasil yang maksimal. Kalau sudah besar tidak bisa. Dilanjutkan dalam syairnya, innal husuna idza addal ta'tadalat wala talinu walau layyantahul khashab. Sungguh yang namanya tangkai, kamu tahu tangkai enggak Pak? Pohon itu ya, pohon itu ada tangkai. Apa dahan apa tangkai? Ngono kuwi lah. Hah? Ranting. Apa ora ngerti aku apa ngono. Ranting prosoku NU Pak, ora ngerti aku. Ya Allah, dahan apa ranting? Pokoknya sing lemes lho Pak. Sing cilik lemes lho. Dawuh para ulama, innal husuna idza aqat tadalat wala talinu walau layyantahul khashab. Sungguh yang namanya dahan, ranting, yang namanya apa namanya itu al-husun. Husun itu ranting, dahan, tangkainya pohon. Itu kalau kamu luruskan dia jadi lurus. Ono ranting ya, rantingnya pohon, dahannya pohon, kok belok, melungker-melungker, ngenek nih. Luruskan. Dan terus seperti itu, maka dia akan tumbuh menjadi lurus. Itu kalau masih ranting, itu kalau masih dahan. Tapi wala talinu walau layyantahul khashab. Tapi kalau sudah jadi kayu, lek wis dadi pohon, kalau sudah jadi kayu, maka meskipun kamu bengkokkan bagaimanapun, kamu luruskan bagaimanapun, dia tidak akan berubah dari kondisinya yang ada. Ono kayu bengkong rek tak kencengno ayo pengin ro aku. Sak piro kuatmu? Hah? Meskipun kamu pakai mesin apapun tidak akan pernah itu bisa untuk diluruskan kalau sudah menjadi kayu yang tua. Kamu paham maknanya? Uang ini sudah di kayu, atos-atos kayak kamu ini modelnya. Rada angel nih Pak. Didik ngomongi serapati wayah kan. Jane kaplok sing gen wayah. Hah? Padahal sudah di kayu Pak. Udah di kayu kaplok durung karuan makan jadi. Maka kalau masih kecil itu waktunya Pak. Seakan tapi Gus loh, kamu tinggal pilih, kasihan anak kamu yang kecil sekarang dididik bisa jadi baik, atau justru kasihan ketika dia sudah jadi dewasa dan tidak bisa dididik. Pilihannya hanya itu. Lah saiki aneh Pak, ono wong tua didik anak bener dari ini pelanggaran hak asasi anak. Wah, opo maneh iki? Prosoku anak sing saiki dino iki sukses hebat-hebat itu anak yang dulu ketika kecil oleh bapaknya dididik dengan benar bahkan dengan keras. Lho kuwi tenanan Pak. Ora ngerti Gus Kausar sok ngalim ngono kuwi nyapa? Gus Kausar lek ngaji Pak, wala ora tangan sing moro gelas lho. Pian. Kowe gak percaya tak jak sowan kapan-kapan takokne dhewe, matur ke beliau. Dadi sing moro ora tangan Pak, ora penjalin ngono gak kira pecah. Iki lho gelas. Gelas piring saonoke wae. Bapake pian. Kowe tau ngono karo bapak? Hah? Iku ya ngono kuwi. Tapi lihat hasilnya sekarang. Ya memang didikannya seperti itu. Maka aku kira heran jan-jane saya.
Lek ana wong tua sing kaya ngono tanpa dasar, bukan mendidik tapi murni kekerasan, itu namanya baru tindak pidana. Tapi kalau itu murni memang mendidik, anak itu wambeng banyak dituturi gak kena, apa salahnya? Hah? Bahkan kamu kalau ngaji fikih, coba lihat ngaji fikih gue lihat aja. Kamu ngaji fikih dalam bab jinayah. Bab jinayah itu bab kriminal, bab tindak pidana. Orang yang membunuh itu akan dibalas dibunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yang namanya orang membunuh itu harus dibunuh karena ini untuk mempertahankan kehidupan supaya orang nggak sembarang membunuh. Maka orang yang membunuh harus dibalas dibunuh. An-nafsu bin nafs, an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Nyawa balas nyawa. Tapi kalau kamu cross check dalam fikih, syarat orang yang membunuh akan dibunuh oleh karena dia membunuh orang lain, itu syaratnya yang membunuh bukan orang tua daripada yang dibunuh. Apa tadi? Pelakunya bukan orang tua daripada korbannya. Kalau pelakunya itu orang tuanya, sekalipun membunuh anaknya, orang tua tidak bisa dibunuh oleh karena itu. Boleh gak percaya itu duduk aku sih ngomong, ini ngaji fikih syariat Islam seperti itu. Sekalipun orang tua itu membunuh anaknya mati sekalipun, itu orang tua tidak bisa dibunuh oleh karena membunuh anaknya. Kamu tahu kenapa? Li'annal walid sababun fi wujudil walad, fala yakunul walad sababan li'adami wujudil walid. Karena orang tua itu merupakan sabab wujudnya anak, maka jangan sampai anak menjadi sabab hilangnya wujudnya orang tua. Paham gak itu ini? Loh, ini membuktikan bahwa apa? Orang tua itu Pak, jangankan tanpa dasar, gak ada dasar pun membunuh anaknya, tidak bisa dibunuh, tetap kriminal. Tapi kalau dibunuh tidak bisa. Apalagi kalau orang tua berbuat kasar kepada anaknya itu murni karena itu ingin mendidik anaknya dengan baik. Justru aku bolak-balik Pak, dia ngomongin karo bapakku, iki mbuh santri mbuh anak tak sama. Dari bapakku biar gini, lek ono kiai kereng itu santrine api. Tapi lek ono kiai sabar itu santrine nggak adeli. Loh, kurang ajar. Kowe percaya gak percaya ngono? Hah? Apa mau? Lek ono santri kereng iku santrine api-api. Lek ono kiai kereng iku santrine api-api. Lek ono kiai sabar pol-polan, oh santrine kurang ajar. Kowe lek gak percaya, ada salah satu kiai, ora perlu tak sebut nih, ora enak bare. Ada salah satu kiai di Jawa Timur ini, Pak, sabar gak ukur. Itu padahal bukan pengasuh lagi, pendiri pondok. Sabar gak ukur. Oh, masya Allah, pondoknya besar di Jawa Timur ini. Sekarang ngerti, ora perlu tak sebutin jenenge. Wong iki sabar gak ukur. Saking sabare, kiai iki lek kapan ngaji, kiai sepul, Pak. Kiai pondok, duduk kiai arek dalan duduk. Kiai pondok. Kuwi lek ngaji, santri jawab biasa, Pak. Misalnya, ya ini lagi nerang nih masalah rabi luru, masalah poligami. Itu santri itu kan bunyi bengok. Wani pora. Lagi nyotong ini Pak. Ono kiai ini. Kalau memang ya ini sawah berarti santri kurang ajar. Sakwali lek kiai iki gowrang, enggak santri ini masih kurang ajar. Iki sik gak wani Pak. Mergo kiai ini maka kamu tinggal pilih, kamu jadi sosok orang tua yang berani tegas kepada anak ketika anak tidak benar. Atau kamu gak apa-apa Gus disayang ayah, tapi anak kamu tumbuh dalam kondisi seperti itu. Lah saiki PR ngono kuwi Pak anak. Hah? Loh iya Pak, gue tak ceritain ini ora boleh apa-apa. Karena memang apa ya, gaya didiknya orang sekarang sama orang dulu itu beda jauh. Wong saiki gayane koyo welas asih, paham ya? Gayanya seperti aku sayang karo anakku Gus, gak tega aku lek gepuk anakku lho, gak tega. Lho anakmu dadi bajingan saiki. Hah? Anakmu dadi kurang ajar saiki. Hah? Warek biyen ora enek Pak wani. Ndok duwe Pak, gak ono biyen wani. Gak diantem temen karo bapak. Oleh wong biyen kereng-kereng Pak. Oleh didik anake ngono. Hah? Kowe kan ra wani yo. Tapi anakmu kira-kira meneh wani lek kowe ra ngono kuwi yo model. Lho kuwi tenanan. Maka kamu tinggal milih, kamu menjadi sosok orang tua yang tegas, tapi tegasnya bukan tegas ngawur, tegas dan terukur. Kalau memang perlu bertindak seperti ini, bertindak demi kebaikan anak. Ataukah kamu menjadi orang tua gak apa-apa penyayang asli gak penyayang wedi ambek anake. Hah? Wedi ambek anak. Lha kuwi tenanan dikandani ora percaya. Maka dari itu awak dhewe lek delok cerita-cerita kayak ngene iki, wong-wong biyen iki memang baik-baik itu tidak karena apa-apa, oleh karena didikan dari orang tuanya seperti itu. Satu itu. Yang kedua, kebaikan seorang anak itu nantinya kemana arahnya. Kita ini kebaikannya itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya circle, oleh yang namanya asdiko, oleh yang namanya kawan.
Circle itu penting betul. Kamu kalau tidak percaya, ada satu cerita ini masyhur. Sebelum ceritanya, dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu tergantung agama, sebenarnya bukan agama, tergantung bagaimana kawan yang dia kawani. Koncomu piye? Lek koncomu ngaji, insyaallah kuwi rada ngaji jan. Mbuh seminggu pisan kayak Bambang ini. Tapi sih ngaji lho Pak Mas Dik, paham kan? Loh, karena memang almar'u itu ala dini khalili. Seseorang itu bagaimana agama kawannya saja, bagaimana gaya kawannya saja. Kalau kawannya seperti itu, dia tidak akan jauh. Karena apa? Karena memang falyandur ahadukum man yukhalil. Kalau kamu pingin tahu siapa Ade, lihat siapa di sampingnya Ade. Yo kari ngono tok kan, Pak. Hah? Lek kowe kepengin ngerti wong ku sapa, deloken pinggire. Deloken kancane ndak beda jauh. Ndak beda jauh. Lah, oleh karena itu ada satu hadis, ada satu cerita dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim. Ini hadis sahih, Pak. Bukhari Muslim, orang-orang. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Kanjeng Nabi itu satu ketika pernah bercerita, kana fi man qablakum kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu itu pernah ada orang, biyen itu pernah ada orang yang dia itu pernah membunuh sebanyak 99 nyawa, ono bajingan pembunuh bayaran. Sampai pernah membunuh dalam hidupnya sebanyak 99 nyawa. Wes, iki cara bajingan wis bajingan pol-polan. Kok cara wong ditakoni, "Kamu tahu nakal apa lho? Pembunuh bayaran aku, Pak." Hah? Pembunuh bayaran. Wis tau mateni wong piro? Tau nerima orderan 99 wis ana. Hah? Tau mateni wong, sudah pernah membunuh nyawa sebanyak 99 orang. Kemudian dilanjutkan dalam ceritanya, fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahib ay abid fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin. Akhirnya orang ini kepingin taubat. Orang yang pernah membunuh 99 nyawa itu pingin taubat. Dia datang kepada seorang rahib. Rahib itu orang ahli ibadah. Ono wong khusyuk, kiai khusyuk, tapi itu kiai alim, kiai khusyuk, wong ahli wiridan. Sowan kepada orang itu, ditanyakan kepada orang itu, mohon maaf Kiai, ini orang pernah membunuh 99 nyawa. Tiang niki nanti mateni 99 nyawa nih. Tiang 99 mati gara-gara dipateni wong niki. Hallahu min taubah. Apakah orang ini punya kesempatan untuk taubat dan diampuni oleh Allah Ta'ala? Hah? Iki takoni wong kuwi. Tiang niki cara nakal pun pol-polan ya. 99 nyawa nih mati dipateni wong iki. Kira-kira apakah orang ini masih punya kesempatan untuk taubat dan diampuni oleh Allah Ta'ala? Jari ini wong ahli ibadah kui, faqala lah. Jari wong ahli ibadah, oh tidak bisa. 99 nyawa ya apa taubat carane? Wong nyawa siji larang regani, dan nyawa 99 gak iso taubat. Akhirnya fakam malah bihi mi'atan. Oh bajingan ini mergo wis mangkel ya. Aku pengen taubat gak diterima taubatnya. 99 gak jangkep tak patenane bisa di situ ya. Jadi kiai ahli ibadah gimana Pak? Dipateni karo bajingan Pak. Ces mati, jangkep 100. Hah? Jangkep 100. Loh, iki ora cerita ngarang, iki hadis sahih Bukhari Muslim. Aku pe taubat sik 99 nyawa gak diterima. Mesti sana wis. Wong 99 gak diterima misan 100 ya jangkep ya. Pateni pisane wong iki. Pateni Pak Kiai iki mau. Wis jangkep 100. Fadulla ala rajulin alimin. Akhirnya takok. Kira-kira nang di mana aku kudu takok? Kira-kira saya harus tanya kepada siapa lagi? Ditunjukkanlah kepada sosok yang alim. Itu tuh wong ahli ibadah, wong alim. Ulama, wong pinter, orang yang punya ilmu. Ditanyakan kepada orang punya ilmu itu. Tanya innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Ngapunten yai. Orang ini sudah membunuh nyawa sebanyak 100. Orang 99 wisan Pak, 100 mundak siji wisan. Kiai sing kae mau. Mohon maaf Kiai, orang ini kejahatannya tahu nakal luar biasa sampai total 100 nyawa sudah dibunuh oleh orang ini. Fahallahu min taubah. Apakah orang ini berkesempatan untuk taubat? Napa tiyang niki saged taubat Kiai? Apakah orang ini berkesempatan untuk diampuni dan bertaubat Kiai? Maka jawab Kiai itu, na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Oh bisa, jare wong alim. Bisa taubat. Siapa yang berhak menghalangi dia?
antara dia dengan rasa penyesalannya untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Mau seburuk apapun dia, mau sebanyak apapun dosanya dia, siapa yang berhak menghalangi dia untuk berubah menjadi baik? Panjenengan alim mbak yo, orang ahli batas yang kawan nggak tahu ngaji belas ini. Kata orang Tuhan, wah bajingan kamu, kau sadar nih? Mana kuwi pak watas yang menurut. Jadi kayak orang ada rahmati pangeran belas. Berhubungi wong alim, kalau pingin taubat Gus, pingin leren saking elei ono, oh gak apa-apa. Tapi kalau nanti ngeten-ngeten wa mayyahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang berhak menghalangi antara kamu dengan rasa penyesalanmu untuk berubah menjadi baik dan bertaubat? Kata orang alim ini. Intolik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Ini yang paling penting Pak. Kata orang alim ini, tapi Mas, mohon maaf. Kalau kamu memang betul-betul berniat untuk taubat, kamu sekarang pindah. Jangan tinggal di tempat kamu, tapi kamu tinggalkan tempat kamu, tinggalkan circle kamu. Kamu sekarang tinggal di daerah sana. Sampai nangondro semua ngaji karo Mas Bambang dan kawan-kawan. Wah. Lu kita nanan Pak. Fa inna apa gitu? Fa in mau intolik ila ardi kada wa kada fa inna biya unasan ya'budunallaha ta'ala. Kamu sekarang pindah circle, pindah tempat, pindah kelompok, kamu pindah ke daerah sana karena sungguh di sana ada orang-orang yang beribadah, semangat melakukan ibadah, semangat melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Kamu lakukan kebaikan bersama dengan mereka Mas. Kamu lakukan kebaikan bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardi qaumik. Kamu jangan sekali-kali kembali ke tempat, ke circle di mana kamu dulu ada. Ojo gembol pembunuh bayaran mana? Kumat barai. Hah? Lah ngono ku model penyakit ya, Pak ya. Kalau tobat Gus, tapi rencana nggak ditinggal, percuma. Hah? Nggak taubat itu. Karena kalau kamu cuma ngomong taubat Gus, taubat. Wah, ya butuh duit. Ayo mrene yo, tae duit. Wah. Gak duit rek, budal akhirnya. Hah? Tapi kalau kamu sudah bertekad taubat betul, circle kamu tinggalkan. Kawan kamu yang membawa pengaruh buruk kamu tinggalkan. Sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Fa innaha ardusu, dawuh Kanjeng Nabi. Tinggalkan tempat di mana kamu dulu punya circle tidak baik, karena sungguh itu membawa pengaruh buruk kepada kamu. Maknanya apa berarti? Maknanya hadis iki, orang kalau mau berubah betul, sekira circle-circle yang membawa pengaruh buruk dan kamu tidak bisa membentengi diri kamu dari itu, tinggalkan. Hah? Bukan kok memutus silaturahim, tapi memang tidak ada gunanya membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak membawa kebaikan untuk kita. Paham ya? Wah, namanya memutus hubungan silaturahim dengan kawan Gus. Buat apa berkawan dengan orang kalau tidak membawa kebaikan untuk diri kita? Wis, saya terus ceritanya Pak. Menarik ceritanya. Fantolako hatta idza nasofat tariq atahul maut. Orang ini kan sama kiai alim itu kan disuruh Pak. Kamu budalo rono Mas, nang kondro semua aja. Budalo nanggone satu daerah di mana di sana banyak orang ibadah. Kamu berangkat ke sana. Akhirnya orang itu berangkat sesuai dengan arahan kiai. Ketika berangkat dapat separuh perjalanan orang itu mati Pak. Hah? Budal hendak berangkat ke tempat di mana dia akan bisa baik di sana. Dapat separuh perjalanan orang itu mati. Wis, berhubung mati geger. Wahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Malaikat yang tugasnya memberikan pahala, memberikan surga, dan malaikat yang tugasnya menyiksa, ini gegeran, bertengkar. Apa bakal gegeran Pak? Gegeran. Itu jatahku jadi sing malaikat swarga ngono. Sing jare neraka, oh iki jatahku jadi. Maka di situ dikatakan faqalat malaikatur rahmat ja'ana naiban muqbilan biqalbi ilallah. Kata malaikat rahmah, malaikat yang bertugas memberikan rahmah, ampunan, memberikan surga untuk orang itu, malaikat itu mengatakan, sungguh seorang hamba ini datang untuk dia menyambut kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ku jatahku. Jari malaikat sing apik, jari malaikat sing elek, wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattu. Bener pancene wong kuwi ngono, tapi orang ini tidak punya amal kebaikan satupun. Kan durung lapo-lapo ya Pak. Sik budal tok ya. Hah? Orang ini belum sempat ngapa-ngapain sik budal ya, sik perjalanan tok iki ya. Masih perjalanan. Cara ngono durung tutuk ndoro semua ya. Hah? Cara Bambang tutuk tengah dalan mogok. Mogok ya. Iki apa iki? Iki malaikat gegeran nih, jare malaikat siksa. Gak sido ngajar iki belok warung jare. Jare malaikat ganjaran. Arek wis budal tapi niat ngaji. Gegeran Mbak ya. Wis ora kena. Fa'atahum malakun fi surati adamin faja'alu bainahum
ay hakaman faqala kisuma bainal ardaini. Akhirnya ada satu malaikat datang menjadi penengah-nengah. Padha malaikat soalnya repot iki gegeran. Datang satu malaikat lagi untuk menjadi penengah-nengah. Gimana cara menengah-nengahnya? Wes, kok gegeran. Saiki juga meteran ae lho. Kan ini perjalanan tuh Pak ya. Juga meteran. Kamu ambil sekarang alat ukur meteran. Kamu meteri dia dari tempat kiai itu berangkat ke tempat dia mati, dengan ke tempat dia mati menuju bumi yang dia akan ibadah. Pak cara Bambang, ukuran mulai Bambang sampai Mogok, karunggon Mogok sampai tutup ngaji nang Drosemo. Ukuran. Kamu ukur sekarang tempat itu. Tempat di mana dia sekarang mati dengan tempat dia akan melakukan kebaikan, tempat yang dituju dengan tempat awal dia. Kira-kira fa'ila ayyatihi makana adna fahuwalahu. Maka di mana dia jaraknya lebih dekat, maka dia berhak diputusi seperti itu. Berarti lek luwe dek teko nggon maksiate 10 kilo, sing kene 12 kilo nggon ngaji. Wo, berarti sik kono ya. Ngono lho karepane iki, Pak. Ukurane saiki. Kira-kira idek nggon maksiate apa idek nggon ngaji nih saiki. Lebih dekat dengan tempat yang dituju untuk kebaikan atau lebih dekat dengan tempat yang dituju untuk dia itu dulu melakukan kebaikan. Maka ketika itu faqasu, diukur akhirnya, Pak. Fawajaduhu adna ilal ardillati arada. Ternyata setelah diukur dia lebih dekat dengan al ardillati arada, dengan bumi yang hendak dituju, yaitu bumi tempat di mana dia akan melakukan kebaikan di sana. Ternyata pas diukur, masya Allah, ide anak bingung ngaji nih Mas Bambang ini. Oh ganjaran berarti misalnya. Masih sepeda mogok, gak tutup tetap ganjaran. Hah? Lah wong iki mau ngono kuwi ceritane. Oh masya Allah, setelah diukur ternyata orang ini lebih dekat dengan bumi di mana dia menuju bumi itu untuk melakukan kebaikan. Maka faqabadathu malaikatur rahmah. Maka dia berhasil, maka finalnya, endingnya dia dibawa oleh malaikat rahmah untuk mendapatkan balasan-balasan yang begitu indah. Oleh karena apa? Taat untuk meninggalkan circle buruknya demi dia bertaubat dengan sesungguhnya. Karena itu bukan hal mudah, tapi hal sulit. Uang iki Pak yo, taubat, ngomong taubat itu gampang. Taubat kula Gus, taubat. Sing angel kuwi ninggal barang-barang biyen, ninggal gumbulan-gumbulan biyen kuwi abot. Mergo wong iki lek wis duwe gumbulan, kerjanya juga di sana. Linknya juga di sana. Kumpulannya juga di sana. Semuanya di sana. Untuk dia berubah total meninggalkan circle-nya yang dulu. Dunianya yang dulu, dia harus hidup awal, semuanya awal, gak duwe kerjaan, ndak punya link, yes, urip ngene, paham kamu ya? Cara kowe dodolan, kalau kamu usaha kan pasti peluang link kamu untuk usaha kamu kan pasti teman kamu tuh Pak. Hah? Lah kowe piul dodol sadel, sapa kira-kira sing tuku? Ya kenalane Pak. Lek wong gak pati kenalan ya iso, tapi yang paling bisa diharapkan itu temannya. Maka memang meninggalkan link yang buruk itu berat. Tapi pilihannya, kalau memang kamu itu betul-betul ingin menjadi baik, maka tinggalkan kumpulan circle teman yang tidak baik. Maka kesimpulannya apa? Awakmu ngaji koyo ngene iki penting, Pak. Kowe ngerti pentingnya apa? Enggak. Setidak-tidaknya kamu masih punya teman dalam arah kebaikan. Umpama Bambang misalnya. Kok misalnya pas rodok peteng dedet nang bar. Moro-moro di WA karo ade. Bang kok gak tau ketok ngaji, mali eling ngambek Loh, didik asih ono ngono kuwi, Pak. Paham ya? Loh, itu manfaatnya circle yang baik seperti itu, Pak. Tapi lek wis belas gak duwe kanca ngono. Dari mana kamu akan dapat yang seperti itu? Dari mana kamu diingatkan? Wow, gak ono blas wong kuwi ra circle ngono. Tapi kalau kamu punya circle yang seperti itu, Bambang kok sajane suwe gak ngaji duwe ade. Ketok-ketok, Bang, ayo ngaji, Bang. Lek gak ono sepeda tak jemput, Bang. Wah, lha. Iku saiki ade. Mene ganti liyane. Lho, ngono kuwi lho, Pak. Itu pentingnya punya circle, punya kawan yang baik itu seperti itu. Sehingga ketika kamu mulai jauh dari Allah Ta'ala, ada orang-orang yang akan mendekatkanmu kembali kepada Allah Ta'ala. Paham? Tapi lek kowe sebelas ora duwe ngono, wala ora nek tarik iblas. Ngelur tok sret gak ono balike. Kok harus ngejak aku apik blas. Wong kon gak duwe kanca apik kok njaluk apik. Sopo kabeh ngejak? Wong kancamu nang bar kabeh apa njaluk apik. Duwe kanca apik supaya kala-kala ana sing ngejak apik. Ngono lho, Pak. Maka kamu kalau diingatkan temanmu diajak kebaikan, jangan marah. Bang gak tau ketok blas Bang saiki, Bang. Rupane saiki dalane wis gak mrene maneh. Ojo ngono, gak usah ngamuk. Oh iya suwun wis dielingno. Ngono lho. Ojo malah mangkel dielingno ngono mangkel. Hah? Ojo ngono, so biasa wae.
Justru kamu itu sedang diingatkan kepada arah yang baik. Pun, yo sekali-kali ngaji gak biar jam 10 lho Pak. Ila akhirih, lanjut besok. Sing penting iku istiqomah. Masuk ngaji jam 10 seperempat yang gak ngaji podo ae. Hah? Ya Allah, ila akhirih, lanjut besok. Wallahu a'lam bissawab. Wis maca Quran.